Tahukah kamu, laut yang luas menyimpan sejuta misteri, bahkan para ahli berpendapat kalau sampai saat ini baru 10% saja kehidupan laut yang diketahui oleh manusia. Masih ada banyak sekali rahasia lautan yang belum diketahui, termasuk ubur-ubur Surai Singa. Dan inilah dia, ubur-ubur Surai Singa penghuni terbesar lautan yang sudah terlihat oleh manusia. Mari kita ungkap satu persatunya. Apa saja rahasia terunik dari hewan ini? Nomor 15. Ukuran ubur-ubur Surai Singa. Ubur-ubur Surai Singa dapat tumbuh menjadi salah satu ubur-ubur terbesar di dunia. Ubur-ubur ini memiliki variasi ukuran tubuh yang cukup besar. Tubuhnya terdiri dari kantong umbang dan tentakel yang menjulang. Rata-rata, kantong umbangnya dapat mencapai diameter hampir 1 meter. Tentakelnya yang panjang inilah yang membuatnya menonjol. Tentakel ubur-ubur Surai Singa dapat mencapai panjang yang mengesankan. Ubur-ubur Surai Singa dilaporkan memiliki tentakel dengan panjang lebih dari 30 meter. Namun, perlu dicatat bahwa ukuran ini adalah ukuran luar biasa dan tidak mewakili ukuran rata-rata ubur-ubur Surai Singa lainnya. Nomor 14. Rambut surai yang mencolok. Ubur-ubur ini dikenal dengan nama Surai Singa karena rambut-rambut panjang yang menonjol dari badannya, menyerupai Surai Singa. Itulah alasan ubur-ubur Surai Singa dikenal dengan nama itu karena penampilannya yang benar-benar menyerupai Surai Singa. Rambut-rambut panjang yang menonjol dari tubuh ubur-ubur tersebut mirip dengan Surai Singa yang lebat. Itulah sebabnya mereka mendapatkan nama singa. Rambut-rambut tersebut biasanya berwarna kecoklatan atau merah dan memberikan ubur-ubur Surai Singa penampilan yang khas. Nomor 13. Warna khas ubur-ubur Surai Singa. Warna khas ubur-ubur Surai Singa umumnya memiliki warna tubuh yang bervariasi, dari putih transparan hingga kuning keemasan atau coklat kekuningan. Warna yang tepat dapat bervariasi tergantung pada spesies dan juga usia individu. Ubur-ubur Surai Singa yang lebih muda cenderung memiliki warna yang lebih terang dan transparan. Saat mereka tumbuh dewasa, warnanya dapat menjadi lebih kaya dan cenderung menguning atau coklat kekuningan. Namun, perlu dicatat bahwa warna ubur-ubur Surai Singa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pencahayaan, nutrisi, dan kondisi lingkungan. Dalam hal variasi warna, penting untuk diingat bahwa ada banyak spesies ubur-ubur Surai Singa yang berbeda di seluruh dunia, dan setiap spesies dapat memiliki karakteristik warna yang sedikit berbeda. Nomor 12. Tentakel beracun. Ubur-ubur surai memiliki banyak tentakel panjang yang mengandung sel-sel beracun yang disebut nematosista. Sentuhan dengan tentakel ubur-ubur Surai Singa dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan iritasi yang serius. Nematosista adalah struktur kecil seperti jarum yang terdapat pada tentakel ubur-ubur Surai Singa. Ketika seseorang menyentuh atau terkena tentakelnya, nematosista akan melepaskan venin ke dalam kulit. Efek dari sengatan nematosista dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti spesies ubur-ubur, ukuran, dan kepekaan individu yang terkena. Reaksi yang umum terjadi akibat kontak dengan tentakel ubur-ubur Surai Singa termasuk nyeri, gatal, ruam, bengkak, dan luka bakar di kulit. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi, sengatan ubur-ubur Surai Singa dapat menyebabkan efek yang lebih serius, termasuk masalah pernapasan, tekanan darah rendah, dan reaksi alergi. Jika kamu terkena sengatan ubur-ubur Surai Singa, disarankan untuk segera mencuci area yang terkena dengan air laut yang dingin, bukan air tawar, dan mencari bantuan medis secepatnya. Nomor 11. Keanekaragaman spesies. Ada beberapa spesies ubur-ubur Surai Singa yang berbeda di seluruh dunia. Yang pertama adalah Chaenea capillata. Juga dikenal sebagai ubur-ubur rambut singa Arktik, adalah salah satu spesies ubur-ubur Surai Singa yang paling terkenal. Mereka ditemukan terutama di perairan dingin seperti Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Ubur-ubur rambut singa Arktik memiliki tentakel yang panjang dan tebal, serta warna tubuh yang bisa bervariasi dari putih transparan hingga kuning keemasan atau coklat kekuningan. Yang kedua,
Cyanea lamarcki, atau ubur-ubur surai singa Atlantik, adalah spesies ubur-ubur surai singa yang ditemukan di perairan Atlantik Utara. Mereka memiliki tentakel yang panjang dan berwarna kemerahan. Warna tubuhnya bervariasi dari putih transparan hingga kuning atau coklat kekuningan. Kedua spesies ubur-ubur surai singa ini memiliki kemiripan dalam struktur tubuh dan karakteristik umum sebagai ubur-ubur surai singa, tetapi terdapat perbedaan dalam penampilan dan distribusi geografis mereka. Selain dua jenis tersebut, masih ada spesies ubur-ubur surai singa lainnya yang tersebar di berbagai perairan di dunia. Nomor 10. Penyebaran yang luas. Ubur-ubur surai singa dapat ditemukan di berbagai perairan di seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Laut Utara. Mereka juga dapat ditemui di perairan lepas pantai seperti Teluk Maine dan Teluk California. Ubur-ubur surai singa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi perairan dan dapat ditemukan di berbagai zona iklim. Mereka memiliki penyebaran yang luas dan terdapat beberapa spesies yang berbeda di berbagai wilayah perairan. Namun, penting untuk diingat bahwa keberadaan ubur-ubur surai singa dapat bervariasi tergantung pada musim, iklim, dan faktor-faktor lainnya. Mereka cenderung lebih sering muncul di musim panas atau saat suhu air lebih hangat. Karena itu, keberadaan mereka di suatu wilayah dan waktu tertentu dapat bervariasi. Nomor 9. Hidup di laut terdalam. Ubur-ubur surai singa umumnya menghuni perairan laut dalam, terutama di daerah yang jauh dari pantai. Mereka memiliki kemampuan untuk berenang dan bergerak secara vertikal di dalam perairan dengan bantuan alat penggerak yang disebut strobila. Meskipun ubur-ubur surai singa biasanya menghuni perairan laut dalam, ada situasi di mana mereka dapat terdampar di pantai saat arus membawa mereka ke dekat daratan. Hal ini terjadi ketika arus laut membawa ubur-ubur surai singa ke perairan dangkal dan pantai. Pada beberapa kasus, ubur-ubur surai singa yang terdampar dapat menjadi perhatian publik karena ukurannya yang besar dan sengatannya yang beracun. Penting untuk diingat bahwa jika kamu menemukan ubur-ubur surai singa yang terdampar di pantai, sebaiknya tetap menjaga jarak dan menghindari kontak dengan tentakelnya yang beracun. Sebaiknya hubungi otoritas setempat yang bertanggung jawab untuk penanganan dan penghapusan yang aman. Nomor 8. Pemakan plankton kecil. Ubur-ubur surai singa adalah pemakan plankton. Mereka menggunakan tentakel mereka yang panjang dan berbulu untuk menangkap plankton dan hewan kecil lainnya di perairan sekitarnya. Tentakel ubur-ubur surai singa dilengkapi dengan ribuan nematosista yang mengandung sel-sel beracun. Ketika plankton atau hewan kecil lainnya tersentuh oleh tentakel ini, nematosista akan melepaskan penin yang mematikan atau menghancurkan mangsanya. Setelah itu, ubur-ubur surai singa akan membawa mangsanya ke dalam mulutnya untuk dicerna. Penting untuk diingat bahwa meskipun ubur-ubur surai singa adalah pemakan plankton, mereka juga dapat memakan hewan-hewan kecil lainnya yang dapat mereka tangkap menggunakan tentakel mereka. Nomor 7. Usianya yang panjang. Ubur-ubur surai singa diketahui memiliki umur yang panjang dibandingkan dengan beberapa spesies ubur-ubur lainnya. Beberapa individu ubur-ubur surai singa dapat hidup hingga beberapa tahun, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Namun, umur ubur-ubur surai singa dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti spesies, lingkungan, dan kondisi individu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi umur ubur-ubur surai singa termasuk ketersediaan makanan, suhu air, dan kualitas perairan. Secara umum, ubur-ubur surai singa dapat memasuki tahap dorman atau mengalami siklus hidup yang lebih panjang. Nomor 6. Habitat perairan dingin. Ubur-ubur surai singa umumnya lebih sering ditemukan di perairan dingin dan beriklim sedang. Mereka cenderung terbiasa dengan suhu air yang lebih rendah daripada beberapa spesies ubur-ubur lainnya. Kemampuan ubur-ubur surai singa untuk bertahan di suhu air yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa spesies ubur-ubur lainnya
terkait dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan perairan dingin. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka dan toleransi terhadap suhu rendah yang memungkinkan mereka untuk hidup di perairan dengan kondisi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa ubur-ubur surai singa juga dapat ditemukan di perairan dengan suhu air yang lebih hangat pada musim panas ketika mereka bergerak ke wilayah yang lebih dekat dengan pantai. Nomor 5. Pergerakan yang lambat. Meskipun ubur-ubur surai singa memiliki tentakel yang panjang, gerakan mereka tergolong lambat. Mereka bergantung pada arus laut untuk membantu mereka bergerak. Ubur-ubur surai singa memiliki struktur tubuh yang lunak dan tidak memiliki kemampuan aktif untuk berenang seperti ikan. Ubur-ubur surai singa lebih pasif dalam pergerakan mereka dan mengandalkan arus laut untuk membawa mereka bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ubur-ubur surai singa tidak bisa bergerak secara horizontal. Mereka tidak memiliki kemampuan aktif untuk melakukannya. Mereka mengandalkan arus laut untuk membawa mereka ke tempat yang mereka tuju. Dengan demikian, ubur-ubur surai singa lebih pasif dalam pergerakan mereka dan tergantung pada faktor lingkungan, seperti arus laut, untuk membantu mereka berpindah tempat. Nomor 4. Hidup sendiri. Ubur-ubur surai singa biasanya hidup secara soliter dan tidak membentuk kelompok atau koloni seperti beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur surai singa cenderung hidup dan bergerak secara independen. Mereka tidak memiliki perilaku sosial yang terorganisir dan umumnya tidak membentuk kelompok atau koloni yang tetap. Masing-masing individu bergerak dan mencari makan sendiri. Namun, terkadang dalam kondisi tertentu seperti ketika ada sumber makanan yang melimpah, ubur-ubur surai singa dapat terlihat berkumpul dalam jumlah yang lebih besar di area yang sama. Dan ini biasanya terjadi ketika terdapat kondisi lingkungan yang menguntungkan, seperti adanya kehadiran plankton atau hewan kecil lainnya yang menjadi makanan utama mereka. Perilaku koloni atau kelompok terkoordinasi bukanlah karakteristik umum dari spesies ini. Nomor 3. Reproduksi perkawinan. Ubur-ubur surai singa umumnya berkembang biak pada musim panas dan awal musim gugur. Pada periode ini, betina ubur-ubur surai singa melepaskan telurnya di perairan terbuka. Setelah betina melepaskan telurnya, telur-telur tersebut akan mengalami pembuahan dan berkembang menjadi larva ubur-ubur. Larva ini akan berkembang biak di perairan terbuka, mengalami transformasi dan pertumbuhan sebelum akhirnya menjadi ubur-ubur surai singa dewasa. Proses perkembangan dan transformasi larva ubur-ubur surai singa menjadi ubur-ubur dewasa dapat memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Selama tahap ini, larva ubur-ubur akan mengalami beberapa perubahan bentuk sebelum mencapai bentuk dewasa, yang khas dengan tentakel panjang dan rambut-rambut surai. Nomor 2. Peran dalam ekosistem. Meskipun ubur-ubur surai singa dapat mengganggu manusia karena sengatan mereka yang beracun, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai pemakan plankton, ubur-ubur surai singa membantu menjaga keseimbangan populasi plankton di perairan laut. Plankton merupakan organisme mikroskopis yang menjadi basis rantai makanan di ekosistem laut. Dengan memakan plankton, ubur-ubur surai singa membantu mengendalikan populasi plankton tersebut, mencegah pertumbuhan populasi yang berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, ubur-ubur surai singa juga menjadi sumber makanan bagi hewan laut lainnya. Ketika ubur-ubur surai singa dewasa mati atau terdampar, bangkainya dapat menjadi sumber makanan bagi hewan pemakan bangkai, seperti burung laut, kepiting, dan ikan. Seluruh rantai makanan di ekosistem laut sangat saling terkait, dan peran ubur-ubur surai singa sebagai pemakan plankton dan sumber makanan memiliki dampak yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Nomor 1. Daya tarik wisata. Keunikan dan keindahan ubur-ubur surai singa telah membuatnya menjadi daya tarik wisata di beberapa tempat. Banyak orang datang untuk melihat dan mengagumi keindahan ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur surai singa memiliki struktur tubuh yang elegan dan tentakel yang panjang, serta warna yang bervariasi.
Mereka seringkali memiliki penampilan yang menarik dan menakjubkan di dalam air, sehingga menjadi objek minat dan kekaguman para pengamat alam dan pengunjung wisata. Beberapa tempat wisata yang terkenal dengan kehadiran ubur-ubur surai singa bahkan mengatur khusus atau menyediakan fasilitas observasi yang memungkinkan pengunjung untuk melihat ubur-ubur surai singa, tanpa membahayakan diri sendiri atau hewan tersebut.